Selamat pagi semuanya. Wow, luar biasa semangatnya ya. Ini masih pertama dan kebetulan saya diberikan kesempatan untuk jadi opener di sini. Maka dari itu boleh langsung aja slide-nya ditunjukin. Oke, jadi tema hari ini Entrepreneur Matrix. Jadi pasti di sini mayoritas pebisnis ya. Siapa yang bukan pebisnis di sini? Oke, semuanya pebisnis. Oh, ada beberapa ya. Oke, kalau gitu. Nah, topik yang akan saya bawakan hari ini itu adalah cara naikin omset 2-5 kali lipat lewat konten viral. Karena menurutku sebagai pebisnis di era sekarang, itu kalau kita nggak tahu cara memanfaatkan sosial media, kita pasti akan sangat sulit untuk bersaing dengan orang lain. Ya, karena kalau mau dipikir-pikir, apa satu bidang yang nggak ada di sosial media saat ini? Kayaknya hampir semua bidang ada di sosial media. Mau dokter hewan, dokter, polisi, apapun lah, guru, semuanya pasti ada di sosial media. Dan kalau kalian menjadi salah satu pebisnis, itu pasti bidangnya sudah ada yang di sosmed. Jadi kalau kalian tidak bisa memanfaatkan sosial media, maka pasti mereka-mereka ini yang mengambil market-market kalian itu. Nah, untuk itu kita akan belajar hari ini secara dalam gimana caranya untuk bikin konten viral supaya apapun yang kalian lakukan dan bisnis apapun itu bisa maksimal. Dan yang paling terpenting sebenarnya keunggulannya, kalau misalnya kalian sudah tahu cara bikin konten viral gimana, biaya marketingnya jadi sangat rendah. Ya, karena kalian yang bisa buat kontennya sendiri, viral sendiri, jadi nggak usah endorse influencer, nggak usah bayar ads bahkan kalau memang bagus banget di organiknya. Gitu ya. Next. Nah, apa yang kita akan pelajari hari ini itu ada 5. Yang pertama, dampak konten viral terhadap bisnis. Jadi di sini aku bakal jelaskan tentang dampaknya dulu nih terhadap bisnis. Yang kedua, caranya. Ya, caranya bikin konten yang selalu viral. Tapi ini especially yang di poin 3 sebenarnya yang saya mau bahas hari ini, itu cara mencari ide dan format konten jualan dengan konversi tinggi. Karena bikin konten untuk entertainment dengan konten jualan itu beda. Dan untuk hari ini yang saya akan bahas specifically itu di cara untuk buat konten jualan, ya. Dan yang keempat, cara buat skripnya gimana. Dan yang terakhir, 7 faktor viralitas. Nah, ini akan kita bahas. Buat Bapak Ibu teman-teman yang mau sambil mencatat, boleh banget ya. Karena kita lumayan dalam hari ini, lumayan teknis. Jadi please fokus. Oke, dan waktunya juga nggak banyak, cuma sejam. Jadi aku berusaha untuk masukin semuanya ke dalam sejam. Ya, next. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi saya ini adalah seorang content creator yang di tahun ini bulan Oktober itu sudah 8 tahun kurang lebih menjadi content creator. Dan konten saya itu specifically niche-nya atau kategorinya itu di bidang bisnis dan investasi. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah lihat podcast saya juga. Nah, di podcast pun itu specifically untuk bahas tentang bisnis, cara menjadi kaya, cara menghasilkan uang dan lain sebagainya. Dan saya pernah trending nomor 1 di YouTube di tahun 2022 dengan konten seberapa kaya. Ada yang pernah lihat konten seberapa kaya sih? Wah, luar biasa ya. Oke. Nah, konten itu saya udah gak buat lagi sekarang karena sudah tidak sejalan dengan visi misi yang saya ingin lakukan di dalam hidup ini. Makanya saya lumayan ganti branding dan lain-lain. Nah, kurang lebih sekarang saya udah punya sekitar 7 juta followers di seluruh sosial media saya. Dan setiap bulannya di seluruh sosial media saya kurang lebih sekitar 150 juta views yang saya dapatkan setiap bulan. Berarti kurang lebih setengah Indonesia nontonin saya. Dan saya adalah pemenang TikTok Award The Most Favorite Education Creator tahun 2022 yang first half. Dan di tahun 2023 akhir saya menciptakan sebuah pelatihan buat konten viral yang namanya Sifluencer. Dan mungkin sekarang bisa dikatakan kita ini sebagai platform pembelajaran media sosial nomor 1 di Indonesia sekarang ya. Next. Nah, ini sosial media saya, kalian bisa temukan ada di Instagram, di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Threads, di mana-mana. Next. Nah, ini beberapa pencapaian saya tahun lalu. Next. Sifluencer menerima investasi dari Ego Susanto yang ini orangnya ya, yang nanti sore akan sharing juga di sini. Dia adalah CEO Pusat Gadai Indonesia, investornya Holy Wings, komisaris di Sinar Mutiara Sel, dan dia juga bagian dari Sifluencer. Jadi saham kami 10% dibeli oleh Ego Susanto. Next. Nah, di tahun 2024 kami berhasil meluluskan lebih dari 150 murid. Ya, ini tahun lalu nih. Dengan 10% dari murid kami itu berhasil
mencapai 100.000 followers. Ya, dan kita memberikan award 100K award itu kayak semacam plakat gitu kan kepada 15 lebih murid, dan kita juga rilis buku Mega Creator di tahun itu, dan ada stand up comedy perform dan talk show. Next, di tahun ini ya kita sudah grow company ini so far itu kayaknya 3-4 kali udah. Ya, dan target kita di akhir tahun company Influencer ini grow sampai 1000%. Ya, jadi 10 kali lipat. Nah, di tahun ini kita sudah meluluskan lebih dari 500 alumni, dan dari total 500 alumni ini mereka berhasil mengumpulkan sampai 25 juta followers, dan total viewers kurang lebih sekitar 15 miliar views. 15 miliar itu nolnya 9 Bapak Ibu, berarti udah hampir 2 kali dari populasi bumi di dunia saat ini. Dan ini merupakan hasil yang bahkan lebih bagus daripada internasional. Jadi kita bandingkan si influencer dengan pelatihan content creator secara internasional, dan mereka itu total muridnya 200.000 murid, tapi terkumpul followersnya cuma 15 juta. Sedangkan di influencer cuma 500, mungkin 700 ya, 700 murid, kita udah 25 juta followers yang terkumpul, 2 kali lebih bagus daripada yang skala internasional. Jadi Indonesia juga bisa kok bersaing secara internasional ya. Dan sekali lagi 10% dari alumni kita itu berhasil mencapai 100.000 followers. Ini hasil atau result tertinggi se-Indonesia bahkan dunia kali ya. Boleh dicari pelatihan content creator yang bisa 10% dari muridnya sampai 100.000 followers ya. Oke, next. Nah, akhirnya kita punya kantor sekarang, ada kantornya, ada studionya, ada kelasnya juga, tempat saya ngajar offline. Next. Dan kurang lebih itu ya tentang background saya dan apa yang saya sudah bangun selama ini. Dan semoga dari sini Bapak Ibu bisa mempercayai apa yang saya akan bagikan buat Bapak Ibu ya hari ini. Nah, kita masuk ke yang paling pertama, yaitu dampak bikin konten viral pada bisnis. Next. Nah, jadi dulu saya tuh beranggapan bahwa ketika kita bangun bisnis itu tuh marketingnya tuh susah banget. Dalam artian kita harus bayar influencer, kita harus iklan ads, dan kebanyakan mungkin Bapak Ibu di sini yang kalau punya bisnis kebanyakan di ads kan, di Meta Ads, di TikTok Ads. Sampai akhirnya saya menemukan satu cara, gimana caranya untuk membuat konten viral. Dan setelah itu saya coba pada influencer saya sendiri, di bisnis saya sendiri, ya. Setelah itu saya coba, saya bikin sebuah video. Waktu itu ini full tentang produk influencer. The next, hasilnya dari total satu video campaign ini itu terkumpul sekitar 10 juta viewers ya dari satu video. Nah, dan dari 10 juta viewers ini yang terjadi adalah begitu saya buka bootcamp, itu bootcampnya langsung full satu bootcamp dari satu video aja. Nah, pada saat itu kalau nggak salah kita masih limit slotnya itu di 50 orang per satu batch, dan harganya itu kayaknya waktu itu masih 6 juta. Ya berarti dari satu video ini saya dapatkan sekitar 300 juta rupiah. Itu benar-benar tanpa modal at all, karena buka bootcamp langsung full bootcampnya. Nah, kalau sekarang si influencer sudah 10 juta harganya, dan kemarin kita sudah pecahkan rekor sampai Oktober ini sudah full slot 150 orang. Ya, jadi kita sudah grow. Nah, cuma di zaman ini itu yang terjadi. Next. Dan sampai sekarang sebenarnya ketika kita open tentang si influencer ini dan produk digital yang kita buat, semua marketingnya itu melalui video organik. Jadi jarang sekali saya menggunakan ads. Mungkin baru-baru ini baru kita coba untuk ads, tapi semuanya 99% itu dari organik dan semuanya full, gitu ya. Dan semua ini tanpa bayar ads ya. Next. Nah, ini juga salah satu alumni di influencer yang dimana dia adalah bisnis tour and travel. Nah, ini pas saat dia buat video, ini tuh tanpa muka. Jadi literally cuma suara, terus dia cari salah satu kota atau negara yang unik, dia kontenin, dan yang nonton jutaan sampai ratusan ribu. Next, dan ini yang terjadi. Di setiap video dia, kolom komentarnya dibanjiri oleh banyak sekali yang bertanya, berapa harga turnya, ini di mana, info detail perjalanannya, dan lain-lain. Bahkan sampai terakhir infonya, dia dihubungi oleh perusahaan-perusahaan raksasa, dan dia diajak untuk collab buat custom tour untuk pegawai-pegawai dari perusahaan raksasa ini. Next, dan sekali lagi semua tanpa bayar ads, organik. Next. Ini juga salah satu campaign yang pernah saya buat untuk salah satu klinik lasik mata di Indonesia, karena waktu itu saya matanya sebenarnya -6. Cuman gara-gara sudah lasik sekarang ini udah normal mata saya ya. Nah, pada saat itu saya bikin campaign yang nonton juga 10 juta views juga. Next.
Dan dari 10 juta views itu ada sekitar 1.400 orang yang mendaftar lasik mata. Kenapa saya tahu angka ini? Karena ini data yang diberikan langsung dari klinik mata tersebut. Mungkin ada yang bilang, dari 10 juta yang nonton cuma 1.400 orang yang lasik mata, bikin amat. Tapi kita lihat dulu, next. Nih, ini harga untuk lasik mata per satu matanya, 21 juta. Dan gak mungkin orang lasik mata cuma satu mata kan? Pasti dua mata, berarti 42 juta. Anggap aja 1.400 orang itu, semuanya lasik mata berapa omset yang didapatkan oleh perusahaan itu. Dan dia ngomong sama saya, wah Sam, thank you so much. Ini adalah campaign tersuksesnya kita sepanjang klinik mata ini berdiri 15-20 tahun. Ya, makanya powerful banget ketika Bapak Ibu tahu cara bikin konten secara organik dan viral. Next. Dan sekali lagi ini semua tanpa web ads. Next. Nah, coba kita nonton video ini, bisa keputar nggak ya kira-kira? Sekarang baru mulai berasa, karena kan barusan sekarang ini kan baru buka usaha pusat emas kan. Terus aku coba pakai bikin konten untuk pertama kalinya untuk mengiklankan bisnisku. Ternyata semua yang datang itu aku tanya rata-rata yang tahunya dari Korea, terus kayak semua gitu. Jadi dalam waktu biasanya itu bisnis itu mikir untuk ramainya itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Cuma kalau personal branding udah kuat, 1-2 bulan udah 2-3 tahun gitu. Ya, jadi ini waktu itu ceritanya Ko Andrew support influencer, dia juga ikutan ngajar, dan ini testimoni langsung dari dia. Ini bukan aku video call berdua sama dia ya. Ini dia lagi ngomong di depan banyak orang juga waktu itu. Dan di situ kalian dengar sendiri bahwa dia buka bisnis baru yang namanya pusat emas, yang dimana ekspektasi dia omsetnya itu di tahun ketiga dia bisa mencapai berapa misalnya kayak gitu kan. Tapi malah omset yang dia targetkan di tahun ketiga itu dia udah dapat di bulan yang ketiga karena bikin konten viral. Ya, jadi kalau dari sini kita lihat, bahkan seorang Andrew Susanto aja yang triliuner itu masih buat konten. Ya, boleh temukan dong. Ya. Dan kalau kita mau lihat secara luas lagi ya, Presiden Amerika Donald Trump itu sampai sekarang juga buat konten di Twitter, ya kan? Pak Presiden Prabowo aja juga buat konten. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu yang bilang saya sibuk nih, saya nggak bisa buat konten, masa sih lebih sibuk daripada Pak Presiden yang ngurus negara? Pak Gibran aja masih bikin YouTube, masih ngomong tuh di YouTube. Nah, jadi kalau kita ngeliat secara garis besarnya sekarang ya, kenapa? Bahkan orang-orang terkenal, orang-orang hebat, orang kaya itu masih buat konten. Karena mereka tahu kalau mereka nggak buat konten, dari tahun ini sampai 5 tahun ke depan, mereka akan pasti susah untuk bersaing sama orang lain. Mereka akan tergerus oleh zaman. Makanya jangan heran di era sekarang itu banyak sekali pebisnis-pebisnis yang walaupun bisnisnya sudah besar, dia muncul. Saya nih founder dari ini, saya founder dari itu. Karena di zaman sekarang personal branding itu lebih dipandang daripada logo sebuah perusahaan. Saya ulangi sekali lagi ya. Personal branding itu lebih dipandang daripada logo sebuah perusahaan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat podcast saya yang baru saya tayangkan minggu lalu. Saya interview dengan, saya podcast dengan teman saya, namanya Selos. Dia yang punya Beyond Combat, acara tinju. Dan dia buat Beyond 5, ya kan? Dia udah buat 5 episode dan yang terakhir ini Beyond 5. Dalam satu acara tinju, dia mendapatkan omset 30 miliar, Bapak Ibu, di satu malam itu. Karena yang beli tiket online-nya itu sekitar 536.000 orang dan harga per tiketnya untuk mengakses acara itu 50.000. Jadi secara online dia dapat 25M dan dia sewa indoor tennis night kalau nggak salah atau apa ya, atau Indonesia Arena ya, itu pokoknya 5.000 orang itu full ya, itu kurang lebih dia dapat 5M dari situ, jadi total 30M. Kalau ditanya kenapa bisa si Beyond ini bertumbuh dengan begitu cepat, karena ada sosok salesnya ini, ada personal branding salesnya di belakang itu yang membuat orang percaya sama brandnya. Karena kalau sekarang kita tiba-tiba munculin brand doang, susah untuk dipercaya. Makanya paling enak sekarang ketika foundernya juga punya personal branding, foundernya tahu cara bikin konten viral gimana, bisnisnya juga bagus, wah pasti boom. Itu ya, next. Nah tapi balik lagi, bukan berarti saya bilang bahwa paid ads atau iklankan di Meta Ads, TikTok Ads, nge-live, ya kan, bayar influencer dan ngumpulin afiliator itu buruk. Next. Karena semua sarana marketing, balik lagi,
itu tetap harus dijalankan dan dimaksimalkan. Jadi kalau kita ngomong marketing, kayaknya Pak Tung lebih expert ya untuk marketing, nanti beliau akan sampaikan lebih dalam lah tentang itu. Jadi benar-benar memang marketing itu harus dimaksimalkan. Next. Tapi kalau konten kalian, dalam artian kalian masih belum tahu cara bikin konten viral gimana, maka pasti biaya marketing lainnya itu udah pasti lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Kita kasih ilustrasi ya. Misalnya kalian upload satu konten dan yang nonton konten ini cuma 10 orang, ya. Nanti saya akan kasih tahu alasannya kenapa konten itu bisa viral, bisa nggak viral. Tapi untuk sekarang, ibarat kalian masih buat konten yang nonton cuma 10 orang, oke? Dan kalian iklankan yang video yang 10 orang ini dipaksa untuk yang nonton sampai 1 juta orang. Maka pasti biaya akuisisinya atau biaya kalian bayar iklan itu jauh lebih tinggi. Karena pertama, orang tidak tertarik untuk nonton video kalian, tapi dipaksakan untuk nonton. Ujung-ujungnya nggak ada yang beli juga produk kalian karena video kalian nggak ditonton dari awal sampai habis misalnya, ya kan? Nah, akhirnya semua jadi lebih mahal. Tapi kalau andaikan, coba next. Nah, ya ini tadi, akuisisi pembeli akan semakin mahal karena konten yang bagus dipaksakan. Next. Nah, tapi andaikan jika konten kalian sudah bagus, ya kan, yang nonton secara organik, dan say 100.000 orang, wah berarti bagus nih secara performance, orang bisa nonton dari awal sampai habis. Dan kalian iklankan, pertama, ya pasti harga kalian bayar iklan itu lebih murah, dan untuk mengakuisisi pembeli lebih tinggi, lebih banyak yang beli dan yang lain karena kontennya udah bagus, gitu ya. Next. Nah, tapi balik lagi, percuma juga kalau kita viral, tapi hanya entertainment, gak ada isinya, gak ada jualannya, gak berdampak pada bisnis, sama aja bohong gitu loh. Contohnya seperti ini, next. Nah, ini teman saya, partner saya di Influencer, dia waktu itu sempat bikin konten tentang review HP terkecil di dunia. Berarti ini sudah masuknya ke eksperimen, dan target market dia adalah anak kecil. Karena anak kecil kan suka tuh nonton eksperimen kan. Yang nonton sih gede ya, 376.000. Nah, di tengah-tengah video ini, dia mempromosikan bootcamp Influencer. Apa yang terjadi? Nol. Gak ada yang beli di Influencer. Karena memang gak nyambung antara kontennya dengan bisnisnya. Berikutnya, next. Ini juga saya pernah buat, ya. Konten entertainment juga, komedi, coba jualan Influencer. Ya, sudah pakai baju Influencer tuh tulisannya di situ. Tapi balik lagi, gak ada konversi sama sekali. Karena nggak nyambung. Makanya hari ini saya akan ajarkan ke Bapak Ibu gimana caranya untuk membuat konten jualan yang mempunyai tingkat konversi yang tinggi. Dan ini yang saya udah praktekkan juga, saya udah lakukan juga, dan selama ini works. Gitu ya, next. Nah, tapi balik lagi, kalau yang tadi yang saya tunjukkan ke Bapak Ibu itu adalah dampak konten viral terhadap bisnis. Tapi ternyata sebenarnya kalau Bapak Ibu udah bisa buat konten viral, dampak itu bukan cuma kepada bisnis, tapi kepada personal branding foundernya juga. Next. Dan ini yang saya alami sekarang. Jadi untuk sekarang harga endorse untuk satu video itu 30 juta. Ya, ini bukan mau flexing karena teman-teman tinggal chat manajerku aja, dikasih pasti harganya ya. Jadi ini kayak informasi buat umum sih, ya. Dan itu di satu platform. Kalau misalnya satu video ini kita upload di TikTok, di YouTube, dan di Instagram, 3 platform yang berbeda, kita mirror, itu satu video 60 juta, Bapak Ibu, dan satu video. Ini untuk harga lokal nih. Kalau harga internasional bisa 2 kali lipat daripada ini satu video. Nah, jadi apa ya? Kalau kita punya personal branding, kita punya value, uang itu yang akan datang ke kita, ya. Makanya penting sekali. Next. Tapi sebenarnya uang itu hanya bagian kecil dari keuntungan ketika kalian bisa bikin konten viral. Di umurku yang masih ke 23 tahun pada saat itu, saya diajak makan siang oleh Pak Presiden, Pak Prabowo. Dari 280 juta penduduk Indonesia, kenapa Samuel Chris? Bisa aja masih banyak yang lain kan? Kenapa Samuel Chris? Apakah Pak Prabowo pakai undian gitu kan? Dari 280 juta tiba-tiba keluar nama Samuel Chris? Ah, ini aja ditelepon dia nih. Kan gak gitu. Semua itu dibangun dari yang namanya personal branding. Dan sekali lagi, saya bukan lahir dari keluarga politisi, saya bukan lahir dari keluarga artis yang memang sudah ada papa mamaku artis, jadi gampang. Enggak, saya sama seperti kalian yang dari bukan siapa-siapa, yang mulai membangun semua ini selama 8 tahun. Makanya saya ada di titik sekarang. Saya sudah ketemu dengan Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, Menteri-Menteri, Pak Erick Thohir. Ya, bahkan sekarang Influencer sudah bekerja sama juga dengan ekonomi kreatif, masuk ke pemerintahan dan kolaborasi dengan ratusan top kreator Indonesia. Ada Will Salim, Atta Halilintar, Dr. Richard,
Siapalah, banyak banget Rizky Bilar, Coki Pardede, Dr. Tirta, Bobon Santoso, semua top kreator tuh sudah pernah ya. Dan next, ini yang paling terakhir ya, saya punya podcast sampai Om Deddy Corbuzier datang ke podcast saya. Ini kalau bukan karena personal branding yang saya udah bangun selama 8 tahun, saya nggak mungkin bisa mendapatkan semua ini yang mungkin kata kebanyakan orang privilege. Justru privilege itu kita yang bangun. Setuju Bapak Ibu? Ya, next. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang brandingnya kuat nih. Ya, karena kenapa saya tunjukkan orang-orang ini? Karena saya ingin mematahkan stigma yang mengatakan bahwa saya nggak mau bikin konten. Karena kalau saya jadi terkenal, saya jadi artis, nanti saya jadi acara host di TV. Saya nggak mau masuk TV, saya malu. Nah, pertanyaan saya, siapa yang bilang ketika kalian punya personal branding, kalian punya banyak followers, kalian jadi acara host di TV? Kalian tahu yang paling kiri itu siapa? Siapa? Chef Yuna. Dia adalah seorang penyanyi dangdut. Bukan. Seorang apa? Chef. Oke. Pertanyaan tuh, pasal Chef Yuna yang adalah seorang chef, punya followers banyak, apakah profesinya berubah? Jadi host acara dangdut di TV? Dia tetap menjadi seorang yang di tengah, yang tahu siapa? Tiara Andini. Dia tetap seorang penyanyi. Dan yang paling kanan, Rina Natal, tetap seorang hairstylist. Ya. Jadi profesi mereka itu nggak berubah. Saya akan selama-lamanya tetap menjadi pebisnis. Edu Susanto akan jadi pebisnis. Dan tidak berubah. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan adalah Chef Yuna sekali masak itu bisa dibayar puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sedangkan chef yang lain yang nggak memanfaatkan sosial media dibayar UMR. Itu pun sudah 1 bulan masak. Chef Yuna cuma sekali masak. Kemarin saya undang Leondra di nikahan saya. Saya bayar 180 juta. Apa yang membedakan Leondra sama penyanyi kafe? Karena pernah waktu itu saya datang ke sebuah kafe, bagus banget suaranya si penyanyi kafe ini. Dia nyanyi 6 jam. Dia turun dari panggung, saya tanya, Kak, sorry, suara kakak bagus banget. Kira-kira boleh nggak saya tahu berapa kakak dibayar nyanyi 6 jam di kafe tadi? Dia bilang 1,5 juta. Nyanyi 6 jam. Leondra nyanyi 6 lagu. Ya bukan 6 jam, 6 lagu, 180 juta. Apa yang membedakan? Apakah karena suaranya Leondra pasti lebih bagus daripada penyanyi yang lain? Belum tentu, bisa aja penyanyi yang lain lebih bagus kan? Tapi karena dia punya personal branding, dia punya karya, orang tahu dia punya value. Begitu pun dengan Rina Tanaya. Next. Nah makanya, ini manfaat punya personal branding nih. Ya, yang pertama, pasti bisa meningkatkan kredibilitas dan rasa percaya diri. Ya, jadi kalau kalian sudah punya followers, orang sudah tahu kalian, pasti lebih dipercaya dibandingkan orang lain. Ya kan? Karena kalian tunjukin portofoliomu, tunjukin hasilmu. Yang kedua, memperluas koneksi. Wah, ini yang mungkin dibutuhkan oleh banyak pebisnis ya. Ya, koneksi. Kalau saya nggak mau personal branding, nggak mungkin saya bisa menghasilkan dengan Pak Presiden, saya bisa koneksi sama semua pebisnis, ya kan? Nggak mungkin. Terus yang ketiga, mendapatkan opportunity yang lebih banyak. Ini udah pasti. Yang awalnya misalnya, let's say saya misalnya dikenal waktu itu sebagai guru misalnya. Let's say saya bangun influencer tanpa personal branding nih. Saya bangun sekolah konten kreator, orang kenal saya sebagai guru. Yang tahu saya adalah guru siapa? Murid-murid saya, ya kan? Keluarga saya, teman-teman saya. Hanya itu aja. Mungkin tetangga-tetangga saya, udah selesai. Tapi begitu saya bangun personal branding, yang tahu adalah seorang guru adalah kota itu, bahkan satu Indonesia. Bahkan banyak dari luar kota, luar negeri yang join di program influencer. Karena tahu nih, ada nih pelatihan konten kreator yang namanya influencer. Taunya dari mana? Dari sosial media. Makanya opportunity-nya yang tadinya hanya datang dari lingkaran kecil, sekarang jadi besar. Bahkan dari internasional, semuanya datang. Ya, punya value yang lebih tinggi. Membedakan kamu dengan kompetitor dan meningkatkan daya jual. Ya, next. Nah, ini ada quotes yang bagus banget dari Richard Branson yang mengatakan bahwa above all, you want to create something you are proud of. Yang artinya, kalau kamu mau buat sesuatu, terlepas apapun itu, dalam konteks ini kita bilang konten, kamu harus buat konten yang kamu bangga. Ya, jangan sampai kamu bikin konten yang kontroversi. Viral sih viral, tapi ngapain? Selama saya 8 tahun di industri content creator, saya nggak pernah buat drama Bapak Ibu. Dan saya bisa ada sampai saat ini, mungkin bisa dibilang untuk sekarang ya, saya mungkin followers terbanyak nomor 1 di industri bisnis dan investasi. Kalau di total semua jumlah followers, dan semua itu secara positif, nggak pernah ada drama-drama. Ya, jadi kalau saya juga bisa, pasti Bapak Ibu juga bisa, asalkan tahu caranya gimana. Ya, next.
Dan ini bagus banget, ini ada pepatah kuno Cina yang mengatakan bahwa a journey of 1,000 miles must begin with a single step. Yang artinya perjalanan 1000 mil atau 1000 langkah itu pasti dimulai dari satu langkah. Dan langkah pertama yang Bapak Ibu ambil hari ini untuk join di Entrepreneur Matrix ini, itu adalah langkah pertama yang tepat. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Langkah pertama sudah tepat, belajar dulu. Ya kan, kalau misalnya kalian nggak tahu ilmunya, ya gimana cara mau sukses, ya kan? Makanya kalian hadir di sini semua. Tapi jangan sampai langkah pertamanya cuma sampai di sini. Ya, harus dilanjutkan langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Praktek, trial, error, evaluasi, improve. Ya kan, itu yang bisa membawa orang sampai langkah yang 1000. Gitu ya, next. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya untuk kita bisa buat konten yang viral? Tadi setelah Bapak Ibu tahu tentang potensi-potensi viral terhadap bisnis dan personal branding, siapa yang makin yakin lagi bahwa saya mau untuk buat konten? Angkat tangan dikit. Luar biasa, oke ya. Berarti sekarang kita sudah di dalam satu level yang sama nih ya. Semua kalian sudah mau untuk bikin konten. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk buat konten yang viral. Next. Cara bikin konten yang selalu viral. Next. Nah, buat konten viral itu bukan hoki-hokian. Ini sebuah statement yang mungkin kontroversi bagi yang nggak tahu cara bikin konten viral gimana. Tapi saya udah buktikan sendiri dari 700 lebih alumni, mungkin sekarang udah 900 alumni yang bergabung ke Influencer. Setiap murid yang saya bina, di sini ada beberapa murid Influencer yang saya muka-mukanya juga ya. Ya, mereka itu udah ngerti banget lah bahwa buat konten viral itu bukan hoki-hokian. Ya, next. Nah, ini adalah buktinya. Kalau saya hanya sekedar ngomong doang, tidak ada bukti, pasti kalian nggak percaya. Tapi ini sebenarnya videonya bisa di-play. Ini bisa di-play nggak videonya? Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa, mundur. Ya, ini waktu itu saya ke rumahnya Dr. Richard dan saya nge-review rumahnya, house tour, ya. Dan di dalam video tersebut pada saat proses syuting, saya ngomong ke kamera, ini belum diupload, belum diedit ya, masih syuting. Saya bilang gini, ini minimal FYP 30 juta yang nonton. Kalau Bapak Ibu kelihatan sedikit itu ada bayangan tulisannya ini FYP 30 juta yang nonton. Ya, ini saya ngomong benar-benar pada saat lagi syuting dan Dr. Richard ketawa, itu kan muka dia tuh, jelas banget ketawa. Dia nggak percaya. Tapi begitu saya upload sekarang, viewsnya 46 juta bahkan di TikTok. Ya, kalau ditanya kenapa bisa tahu? Apakah semua bis berasal dari masa depan seperti film sore? Bukan ya. Apakah Cenayang, Dukun? Bukan juga ya. Karena saya tahu aja cara bikin konten viral gimana dan sering sekali ini terjadi. Ketika kerjasama dengan brand sekalipun, saya kasih garansi. Ini minimal segini ya. Kalau saya nggak tercapai, saya akan kasih video gratis atau saya refund duitnya dengan PD-nya. Dan mayoritas tercapai. Ya mungkin ya namanya manusia biasa ya, pasti pernah gagal juga. Tapi persentasenya kecil. Ya, next. Nah, untuk itu, ini dia. Ini adalah kunci video itu bisa viral. Cuma satu ini aja. Sesimpel ini aja, satu kalimat ini aja. Yaitu apa? Kalau kalian mau viral, kalian harus buat video yang ditonton orang dari awal sampai habis. Coba ini bareng-bareng kita ucapkan bareng-bareng ya. Sama-sama ya, supaya benar-benar nancep di kepala kalian ya. Karena ini penting banget Bapak Ibu. Kalau kalian mindset ini, kalian nggak bisa bikin konten viral sampai kapanpun. Karena kuncinya cuma satu di sini. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi kita bareng-bareng sebut ya. 1, 2, 3. Buat video yang ditonton orang dari awal sampai. Ya, berarti apa? Setiap detiknya itu penting. Jadi kalau kalian punya mindset ini, pada saat buat konten, kalian nggak buat konten asal-asalan lagi. Kalian nggak sekedar ambil kamera, rekam, upload, nggak kayak gitu konsepnya. Karena buat konten itu lebih dalam dari itu. Mungkin saya akan jabarkan ke beberapa bagian seperti ini. Next. Nah, ini dia. Jadi, gimana caranya untuk kita bisa membuat video yang ditonton orang dari awal sampai habis? Saya bagi ke dalam 2 langkah. Langkah yang pertama adalah kita harus bisa untuk menarik perhatian orang untuk nonton video kita dulu. Itu pertama. Karena kalau misalnya orang gak tertarik nonton video kita dan langsung di skip dari 1 detik awal, 2 detik awal, 3 detik awal langsung di skip, ya udah pasti gak mungkin viral. Orang cara untuk viral adalah bagaimana caranya kalian buat video yang ditonton orang dari awal sampai habis kok.
Jadi langkah pertamanya harus buat orang tertarik dulu untuk nonton video kalian. Nah, gimana caranya untuk orang tertarik? Itu ada yang namanya hook. Ya, ini bakal aku jelaskan dulu lebih dalam di poin yang keempat atau yang ketiga, ya. Tapi intinya untuk yang ini, bagian hook berarti apa? Visualnya harus bagus. Nanti kalau kalian bikin hook itu mukanya harus jelas, atau kalian boleh pakai properti, ya pokoknya visualnya harus bagus. Kemudian penulisan hooknya juga harus bagus. Penulisan maksudnya gimana nih? Misalnya gini, ibarat saya mau bikin konten ngajarin orang cara bangun bisnis dari nol, ya kan? Daripada hooknya saya cuma bilang ini 3 cara bangun bisnis tanpa modal, kurang menarik. Tapi kalau saya buat kayak gini, begini cara menghasilkan 5 miliar tanpa modal, orang sudah mulai tertarik. Oh, ini gimana ya dia dapat 5 miliar tanpa modal? Walaupun isinya sama-sama ngajarin cara bangun bisnis dari nol. Yang ketiga, cara penyampaiannya. Banyak sekali saya di zaman sekarang orang kalau bikin konten, begini caraku dapatkan 5 miliar. Apa gimana? Gimana orang mau nonton video yang masuk kayak gitu? Ya, kalian mau ngajarin orang tapi ngomongnya kayak gitu. Ada juga yang sebenarnya video dia sedih, tapi ngomongnya happy. Kemarin saya habis diselingkuhin, dipukul, gak nyambung gitu loh ya. Jadi kalau sedih harus sedih, kalau semangat harus semangat. Nah, cara penyampaiannya itu yang step 1. Step 2-nya, nah setelah orang sudah tertarik, bagaimana caranya kita buat orang untuk nonton sampai habis? Gimana mempertahankan orang? Nah, di sini ada saya bagi dalam 4 nih. Yang pertama, ada yang namanya foreshadow. Ini saya akan bahas nanti lebih detail ya di tengah-tengah. Nah, foreshadow itu apa? Itu satu bagian yang dimana kalian ngasih tahu tujuan orang nonton video ini untuk apa. Karena kalau kita nggak kasih tahu tujuannya mereka, atau mereka nggak tahu kenapa harus nonton video kita, percayalah, nggak akan ditonton sampai habis. Ya, nanti kita akan bahas dulu di dalam. Nah, berikutnya, editing. Editing juga pengaruh, Bapak Ibu. Kalau kamu flat, ya, editanmu itu tidak yang zoom out dan lain-lain, nah itu juga bisa buat orang bosan. Apalagi secara fakta di zaman sekarang, ada research yang menunjukkan bahwa fokusnya ikan mas itu lebih tinggi daripada fokusnya manusia di zaman sekarang. Saking adanya social media shorts itu orang terbiasa nge-scroll, jadi susah untuk mempertahankan orang nonton sampai habis. Tapi kalau ada editing itu membantu, karena ini satu kesatuan, ada banyak komponen di sini. Yang ketiga, penulisan isinya, ya kan harus singkat, padat dan jelas, nggak boleh bertele-tele, nggak boleh pengulangan. Dan yang terakhir, cara penyampaian isinya. Ya, inilah komponen-komponen yang membuat kenapa bikin konten itu bukan hoki-hokian. Saya selalu bilang kepada orang-orang, buat konten viral itu seperti rumus matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau dibuat konten viral, itu kayak 1 tambah 1 sama dengan minimal 2. Kenapa minimal 2? Karena kalau misalnya kita udah target, ini minimal 100.000 views nih, ternyata 1 juta views, kan lebih baik. Ya, jadi minimal. Nah, kenapa akhirnya bisa ada rumus pasti? Karena ada komponen-komponen yang pasti. Ini semua komponennya. Berarti kalau misalnya kita buat konten dan gak viral, kita harus cek lagi pada komponen ini. Apakah hook saya sudah menarik? Apakah saya udah pakai foreshadow? Apakah di dalam video saya ini sudah benar-benar dari awal kasih tahu orang tujuannya apa? Apakah cara saya menyampaikan isinya sudah bagus? Apakah editingnya sudah bagus? Apakah isinya bertele-tele dan lain sebagainya? Jadi ketika tak viral, diukur lagi pada semua komponen ini. Dan ketika ada yang salah, diperbaiki di video kedepannya. Ya kan? Dan pastinya kalau semuanya ini sudah terchecklist, ya kan? Oke gitu kan? Pasti orang akan bisa nonton video kita dari awal sampai habis dan kita viral. Mungkin pertanyaan yang paling besar sekarang adalah, coba dijelaskan, kenapa untuk menjadi viral itu orang harus nonton video kita dari awal sampai habis? Itu mungkin pertanyaan besar kalian. Sekarang saya jelaskan dengan sebuah penjelasan yang sangat sederhana. Sosial media, gini aja deh, saya ingin bertanya aja deh ke Bapak Ibu dulu. Kira-kira sosial media dibuat atau tujuan sosial media itu untuk apa? Ada yang mau coba jawab? Untuk apa? Menyebarluaskan informasi. Ada lagi yang lain? Ada sesuatu kan? Maksudnya tujuan goalsnya sosial media untuk supaya penontonnya itu apa? Sumber informasi. Belum. Ada lagi yang mau coba? Apa? Retensi. Atensi. Ya betul. Jadi tujuan sosial media dibuat itu supaya kalian semua yang ada di sini itu selama mungkin main sosial medianya. Setuju kan? TikTok kalau bisa kalian scroll 24 jam, gak usah makan, gak usah tidur, scroll aja terus.
lebih happy di TikTok. Sama dengan Instagram, sama dengan YouTube, semua sama. Nah, gimana caranya untuk sosial media bisa membuat mimpinya ini kenyataan? Yang mereka lakukan adalah mereka mengumpulkan video-video yang sudah terbukti ditonton orang dari awal sampai habis dan itu yang dimasukkan ke FYP kalian semua. Makanya gak heran kalau banyak di antara kalian yang kayak, saya pengen main sosmed 5 menit aja deh, setengah jam. Kenapa? Karena video-video yang di FYP itu yang sudah terbukti bisa membawa orang nonton dari awal sampai habis. Jadi kalian tuh kecanduan nonton itu. Nah, jadi kalau kita balik logikanya, gimana cara kita biar masuk FYP? Kita harus buat video yang ditonton orang dari awal sampai habis. Make sense kan sekarang? Kenapa kita harus bikin konten yang ditonton orang dari awal sampai habis untuk bisa viral? Gitu ya? Next. Nah, cara tahunya gimana? Untuk kita tahu ini video udah ditonton orang dari awal sampai habis nih, ini enggak nih. Nah, next. Ada sebuah indikasi. Next. Oke, ada sebuah indikasi yang namanya retention rate. Nah, ini adalah angka yang bisa kamu lihat di inside sosial media manapun. Ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Instagram, ya kan? Dan apa sih retention rate? Retention ini adalah durasi rata-rata orang menonton video kita dibagi dengan total durasi video kita. Mungkin bingung ya? Nah, ini kalau kita lihat di sini, video ini itu durasinya 43 detik. Yang di bawah gambar itu ada angka, nah itu total durasi video itu. Yang 00,043, lihat kan? Lihat ya, oke. 043 itu total durasi. Nah, rata-rata orang menonton 30 detik. Berarti 30 dibagi 43 dapatnya 71%. Berarti orang nonton videoku itu hanya 71%, kemudian dia keluar dari video ini. Nah, targetnya Bapak Ibu itu harus bisa untuk buat retention rate ini itu di atas 85%. Itu baru bagus angkanya. Biasanya kalau sudah orang nonton video kita sampai 85%, ya kan, untuk YouTube itu udah pasti minimal 100.000 views. Biasanya seperti itu. Next. Nah, ini ada analytics ya. Ini mungkin kecil banget angka-angkanya di sini. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di paling kanan aja deh, itu retention rate saya 92%, 80%, 88% dan lain sebagainya. Ya, ini kalau bisa di keep seperti ini, viewersnya itu bisa sampai yang di tengah tuh. 14,8 juta, 12,8 juta, jadi jutaan views. Ketika kalian bisa punya retention rate yang tinggi, gitu ya. Next. Nah, kurang lebih konsep untuk bikin konten viral itu seperti itu. Basicnya, fundamentalnya seperti itu. Nah, tapi sekarang kita akan masuk yang lebih dalam lagi. Setelah kalian sudah mengerti bahwa oke, saya harus bisa buat video yang ditonton orang dari awal sampai habis. Nah, sekarang cari idenya gimana? Ya, dan format konten jualannya itu gimana? Ya kan, itu yang kita akan bahas. Pokoknya hari ini kita full daging, kita open semua sampai sedalam-dalamnya ya. Next. Nah, ini adalah cara cari inspirasi konten jualan. Balik lagi, jenis konten di luar sana itu banyak sekali. Ya, ada entertainment, ada komedi, ada food, ada music, ada sport. Tapi ini specifically untuk konten jualan. Karena kalau konten jualan, kita pastinya mau ada konversi, ada pembeli, ada uang yang kita dapatkan. Nah, cara cari idenya yang paling gampang itu kayak gini. Next. Pertama, kalian search di Google dan kalian tulis Meta Ad Library. Kemudian nanti ada yang tulisan search the Meta Ad Library yang kayak gitu. Facebook, kalian pencet itu. Next. Nah, kalian pencet. Setelah kalian sudah masuk ke halaman ini, kalian bisa pilih regionnya Indonesia dan pilihnya all ads. Maksudnya semua jenis ad yang ada di Indonesia. Next. Kemudian kalian bisa tulis nama brand inspirasi kalian atau kompetitor kalian. Karena kan kalian ingat misalnya bisnis baju, berarti kalian harus cari iklan yang sedang berjalan di bisnis baju, ya kan? Misalnya kita ambil contoh di sini, kita tulis foto. Ini saya nggak endorse foto ya, tapi kenapa saya jadikan dia sebagai contoh? Next. Karena dia sedang menjalankan 1.500 ads sekarang. Jadi banyak sekali jenis-jenis yang bisa kita lihat dari dia. Ya, next.
Nah, setelah itu nanti muncullah semua iklannya Hoto, kalian tinggal scroll, cari yang mana yang paling oke. Oh, berarti cara dia bikin itu hooknya seperti ini ya. Oh, kayak gini ya. Benar-benar dipelajari dari detik 1 sampai habis. Gimana caranya dia ngedit, caranya ngomong, apa hooknya, dan lain sebagainya. Ya, ini buat inspirasi. Next. Nah, ini adalah konsep-konsep sekarang. Gimana caranya untuk kalian bisa jualan dengan konversi yang tinggi. Ya, next. Jadi, tidak semua jenis konten ya itu bisa menghasilkan konversi atau penjualan. Dan setelah saya buat teori ini, saya praktekkan ternyata works di Sifluencer, saya cek lagi di Hoto dan di beberapa bisnis yang lain, ternyata mereka menggunakan konsep yang sama. Ya, jadi konsep pertama itu adalah hate comment. Ini suka nggak suka, tapi kalau kita bikin konten kadang tentang bisnis kita, tentang perkembangan kita, itu pasti akan ada haters. Sepositif apapun konten kita, pasti ada yang nge-hate. Daripada kita sakit hati, bikin komen hate, mending kita jadikan itu sebagai duit. Ya, jadi kita ambil komen hate-nya itu, dan kita taruh di hook-nya. Jadi di paling depan, kita taruh komen hate-nya misalnya aku jualan baju nih, contoh. Kemahalan nih bajunya, padahal kainnya itu kain murah, misalnya kayak gitu kan. Nah, kalian bisa merespon. Jadi awalnya kalian baca dulu, hate comment-nya bisa merespon. Waduh, mohon maaf ya kak, kalau sampai menimbulkan mispersepsi seperti ini. Tapi sebenarnya kain kita itu sudah kualitasnya seperti ini loh. Kalian jualan lah sampai habis. Kain kita itu gini, sudah dipakai oleh artis ini lah. Jualan lah sampai habis. Terus endingnya, buat yang mau beli check out di Kerajaan Goreng atau check in di bio. Nah biasanya kalau sudah seperti itu, pertama itu sudah nge-hook. Jadi orang sudah, kenapa ya orang ini dihujat? Apalagi orang Indonesia kan suka kontroversi kan. Nah begitu kalian balas dengan positif, kalian menjawab dengan keunggulan produk kalian, dan kalian jualan di akhir, pasti ada konversi. Gitu ya, tapi ingat yang ujung-ujungnya, tetap gimana caranya kalian buat orang itu nonton dari awal sampai habis. Karena itu konten jualan. Jadi jangan terlalu panjang juga kalian jelaskan tentang produk kalian gitu ya. Harus dibuat tetap singkat, padat dan jelas. Yang FOMO-FOMO-nya kalian masukin. Ya, yang paling josnya, yang paling wah kira-kira ini orang bakal beli kalau ada fitur ini, masukin. Gak usah semua. Ya, seperti itu. Next. Yang kedua, reaction. Nah ini juga salah satu format yang powerful. Kalian nge-react sesuatu. Misalnya ada video orang terkenal yang lagi bahas tentang makanan misalnya, dan respon, wah setuju sih, makanan ini memang enak ya. Kebetulan nih kak, di restoran kami ada nih makanan ini nih, ya kan, terus dijelaskan yang masak chef dari mana dan lain sebagainya. Atau kalian bisa memanfaatkan momentum seperti misalnya Holy Wings, ya kan, Gold Chip tutup nih, dia buat video waktu itu, wah karena Gold Chip tutup, kita ambil deh sisa membership pun, cukup dengan menunjukkan kartu Gold Chip, boleh, ya kan, olahraga di House of Championship, apa namanya yang boxingnya HSS itu lah yang kemarin, ya kan. Nah itu dia marketing seperti itu. Jadi kalian bisa mengambil momentum dengan meriak sesuatu yang lagi viral di luar sana. Berikutnya, next, success story atau testimoni. Nah ini bisa dari banyak angle, bisa dari, misal kalau kita ngomong influencer nih, ini muridku, namanya Edwin. Pas ikut kita, subscribernya cuma 10. Sekarang sudah 9 juta subscriber di YouTube. Dalam waktu 1,5 tahun. Ini by the way real story ya, bukan aku kadang-kadang. Itu bisa dijadikan sebagai success story. Atau jualan baju. Kalian ambil dari angle perusahaan. Baju ini kita sudah ganti konsepnya, ganti kayak selama 15 tahun ke belakang. Nah, orang kan langsung, 15 tahun nih. Gitu. Jadi success story itu apa? Ya kan? Baru boleh menceritakan juga, misalnya kayak contohnya nih, sepatu lari. Sepatu lari ini dulu sebelum dipakai sama orang ini, dia tuh sakit kaki setiap kali lari. Sekarang setelah pakai sepatu ini sudah nggak pernah cedera. Nah itu kan juga bisa. Gitu ya. Next. Oke, itu ide dan format. Nah sekarang saya ingin ngajarin kalian tentang cara bikin skripnya. Karena menurut saya, untuk mempertahankan orang nonton sampai akhir, itu membutuhkan skrip.
sebuah panduan supaya kalian tuh kalau ngomong gak ke kiri, gak ke kanan, gak kemana-mana. Ini saya hari ini juga pakai slides. Kenapa saya pakai slides? Supaya apa yang saya sampaikan tertuju dengan tepat, fokus. Kalau saya nggak pakai slides, misalnya saya muter-muter, saya ke kiri, ke kanan, nggak jelas. Ya kan? Makanya perlu sekali untuk apapun kontenmu, dibutuhkan yang namanya skrip. Termasuk komedi. Jangan pernah kalian berpikir, komedi mah langsung aja ngelawak. Siapa yang bilang? Justru komedi itu lebih susah lagi scriptingnya. Dia sampai harus tulis scene 1, outdoor. Gayanya gimana? Di belakang motor, itu ditulis secara detail. Sampai jokes-jokesnya, makanya lucu, makanya bagus. Kayak kontennya di Sumargo. Itu dikonsepin. Angle 1 gimana, angle 2 gimana. Gak asal-asal ambil aja namanya komedi, langsung ngelawak, gak kayak gitu. Apalagi konten-konten yang lain. Ya kan, butuh memang skrip. Karena kalau gak ada skrip, balik lagi, orang akan susah nonton video kalian dari awal sampai akhir. Karena butuh dikontrol ya. 5 detik awal ngomong apa, 5 sampai 10 ngomong apa, detik 10 sampai detik 20 ngomong apa, dan lain sebagainya. Next. Nah, di dalam skrip itu ada 4 komponennya. Ada hook, ada foreshadow, ada body, dan ada ending. Coba saya jelaskan satu persatu ya. Next. Ini waktu saya masih lama gak sih? Masih lama nih? Oke. Hook. Next. Next. Nah, apa itu? Ya, ini yang tadi saya bilang. Hook ini adalah 3-8 detik pertama di setiap video kalian. Fungsinya untuk menarik perhatian penonton. Karena kalau penonton aja tidak tertarik untuk nonton video kalian, gak mungkin ditonton sampai akhir. Jadi ini peranannya sangat-sangat penting nih. Ya, next. Nah, gimana cara untuk bikin hook yang kuat? Yang tadi lah, ya. Yang pertama, hook itu gak apa-apa kalau kalian buat se-clickbait mungkin, tapi tidak bohong. Maksudnya gimana? Kalau kalian bikin hook, itu seperti posisikan diri kalian itu seperti orang marketing yang sedang jualan. Jadi yang tadi contohnya ya, misalnya saya bilang 5 cara bangun bisnis dari nol. Nah tapi kan kurang menarik. Apa nih untuk buat angle-nya lebih mantap, lebih oke? Yang tadi saya berhasil dapatkan 5 miliar rupiah tanpa modal. Begini caraku. Itu kan jauh lebih menarik. Ya. Atau kalau saya mau jelaskan tentang kesehatan, ya kan? Kesehatan misalnya 3 cara hidup sehat. Kurang menarik. Tapi kalau kalian ambil angle yang kayak, kalau kalian nggak lakuin 3 hal ini, kalian bisa kena kanker di usia 30 tahun. Apa orang nggak takut semuanya dan nonton video kalian? Jadi coba pikirin angle yang kayak gimana clickbait, tapi nggak bohong ya. Karena kebanyakan kasus dari orang-orang yang saya ajar, hook dan isinya tidak nyambung. Ya, kita flashback sedikit tentang konten seberapa kaya deh. Waktu itu saya buat konten seberapa kaya, oke? Saya bilang gini, seberapa kaya Raffi Ahmad? Wah, ini sudah nge-hook banget nih, orang penasaran seberapa kaya Raffi Ahmad. Oke? Orang juga sudah tahu tujuan nonton video ini sampai habis untuk apa? Untuk tahu kekayaan Raffi Ahmad berapa, makanya dimantul itu sampai akhir, ya kan? Tapi kalau misalnya saya masuk ke video saya, seberapa kaya Raffi Ahmad? Raffi Ahmad lahir di bla 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 pada tanggal sekian. Dia adalah anak yang keberapa, ya kan? Mamanya kerja ini, bapaknya gak nyambung. Memang sama-sama Raffi Ahmad, tapi gak nyambung. Yang benar gimana? Seberapa kaya Raffi Ahmad? Raffi Ahmad punya mobil berapa? Rumahnya berapa? Gajinya sebagai artis berapa? Endorsementnya berapa? Jam tangannya berapa? Dan total kekayaannya sekian. Itu baru sebuah skrip yang solid. Jadi orang benar pantengin sampai akhir. Kalau kekayaan total kekayaan saya taruh di awal, itu juga tidak oke. Karena orang udah tahu, segitu doang. Di skip aja nonton sampai akhir dong dia. Nah makanya perlu skrip yang kuat, yang benar-benar bisa membawa orang nonton dari awal sampai akhir. Ya. Yang kedua, menggambarkan isi kontennya. Jadi sebisa mungkin dari awal itu orang sudah tahu konten ini tuh membahasnya apa sih. Jangan dihukum tuh kayak bangun pagi, ke kantor dulu ya, beli kopi. Ini apa? Arahnya mau kemana? Sudah orang bingung, akhirnya di skip, bosan. Tapi kalau dari awal saya ngomong, saya habis marahin karyawan saya tadi pagi karena kesalahan ini. Kemudian saya bangun pagi. Tetap ditungguin nggak sampai momen di mana saya marahin karyawan saya? Jadi penting sekali untuk hook. Ini pengaruhnya besar sekali ya. Hook dan visualnya. Visualnya juga penting. Kalau saya kalian bikin hook, misalnya yang tadi deh tentang kanker misalnya ya kan. Dengerin 3 tips ini supaya kalian nggak kena kanker ya.
kalian taruhlah footage orang-orang yang sakit di rumah sakit. Harus ada visualnya supaya orang lebih gampang mencerna, tidak berat gitu kan. Karena murid-murid saya ini yang saya ajarkan, apa yang dia ngomong dengan footage yang ditampilkan itu berbeda. Hanya dia sama Tuhan yang ngerti maksudnya apa. Karena saya juga bingung, ya ini apa maksudnya gitu kan. Contoh yang paling sederhana deh, dia mau bikin konten tentang lari pagi. Dia beli kamera, dia bilang, hari ini saya mau lari pagi bareng teman-teman. Footage-nya ikat tali sepatu. Nah menurut saya ini tetap tidak strong, walaupun ada sangkut pautnya, tetap mau lari pagi gitu kan. Tapi tidak strong. Paling benar gimana? Pegang HP, lari pagi, hari ini saya lari pagi. Nah itu baru kan. Benar-benar footage itu menggambarkan apa yang dia sampaikan. Gitu ya. Next. Nah, ini yang seberapa kayak next. Oke, foreshadow. Ya, ini kayaknya waktu saya tinggal 10 menit nih, gimana nih? Lewat lagi dikit gak apa-apa lah ya kak. Sorry ya, masih banyak kayaknya. Lewat lagi gak apa-apa ya. Masih semangat belajar kan? Harus sampai di sini aja. Oke, aduh banget nih. Oke, next, foreshadow. Nah, foreshadow ini adalah part kedua yang dimana setelah hook posisinya. Ya, jadi hook tadi tujuannya itu untuk buat orang tertarik. Nah, foreshadow ini fungsinya adalah dia ngasih tahu di ending itu kamu dapat apa. Ada beberapa kasus seperti seberapa kaya misalnya. Itu hook dan foreshadow-nya menjadi satu. Dalam artian orang dengar hooknya seberapa kaya Raffi Ahmad. Dia udah penasaran dan juga dia tahu tujuan nonton video ini itu untuk apa. Tapi ada hook yang tidak jelas sebenarnya atau kurang strong atau nggak ngasih tujuan. Sebenarnya tujuan orang nonton sampai habis itu untuk apa? Misalnya ya. Misalnya gini, kalian mau melakukan eksperimen, ya, kalian melakukan eksperimen pecahin gelas, misalnya. Nah, kalau kalian hanya bilang, apakah gelas ini bisa pecah ya, atau enggak, itu kan apa ya, secara visual bisa bagus dan lain-lain. Mungkin orang penasaran, tapi orang tetap butuh ngasih tahu orang, ya kan, apa yang akan kalian lakukan di dalam eksperimen tersebut. Contohnya kayak ini nih, misalnya yang di video ini dia taruh ada tiga emoji, ada palu-palu, ada api, sama ada gedung. Nah ini dia ngasih tahu bahwa di dalam video ini kita akan melakukan 3 eksperimen ini loh untuk memecahkan gelasnya. Jadi orang tungguin, ya kan, oh maksudnya palu-palu, nggak pecah ternyata gelasnya ya, dibakar pakai api, oh ternyata nggak pecah juga ya, dilepas dari gedung, ternyata nggak pecah juga gelasnya ya. Nah tapi kan orang nungguin sampai akhir. Atau mungkin kalau di dalam konteks bisnis itu yang kayak gini misalnya. Begini cara mendapatkan 5 miliar rupiah tanpa modal. Itu hook. Foreshadow-nya gini. Hanya dengan 3 langkah mudah ini, kalian juga bisa seperti aku. Ya kan? Berarti orang akan tungguin sampai langkah yang ketiga. Karena orang tahu ada 3 langkah nih. Ya kan? Itu fungsi foreshadow. Karena banyak kali di zaman sekarang, kalau orang nggak ngerti atau nggak dapat tujuannya nonton video untuk apa, pasti di skip. Kalian pun di sini juga sama lah. Kalau kalian nonton video terus kayak, apa sih maksudnya? Kalian bisa skip kan? Gak mungkin nonton sampai habis. Tapi kalau kalian tahu tujuannya gitu kan, mau orang ada yang ngajak ngomong, kalian pause dulu videonya. Ya kenapa? Ngomong-ngomong nanti lanjut lagi videonya. Karena penasaran endingnya ini gimana ya? Makanya banyak drama-drama Cina itu yang ditonton sampai akhir, ujung-ujungnya beli. Nah aku belilah semua dia. Karena dia bisa mempertahankan orang tuh nonton terus sampai habis tuh. Ya kan? Pebisnis sukses ini awalnya. Nah gitu ya kontennya. Nah gitu, makanya perlu yang namanya foreshadow. Next. Berikutnya, body. Ya, body itu adalah bagian isinya. Next. Nah kalau kita ngomong isi, coba kita next. Itu gini aja sih, simpel aja. Cara bikin body itu harus singkat, padat, dan jelas. Gimana caranya untuk membuat singkat, padat, dan jelas dan gak bertele-tele? Ya, pertama, kalian gak boleh ada pengulangan. Jadi misalnya nih, saya ngomong, begini cara aku dapatkan 5 miliar rupiah tanpa modal. Itu di hook. Di foreshadow, saya ulang lagi. Ini 3 cara. Ini 3 cara aku dapatkan 5 miliar rupiah tanpa modal. Di body. Oke, yang pertama ya, cara aku dapatkan 5 miliar. Diulang 3 kali, ngapain? Orang jadi bosan gitu. Harus yang singkat, padat, dan jelas. Kalau nggak, orang bisa skip video kita. Karena ingat, setiap detik itu penting. Ada 1 detik aja yang ke-skip atau tidak nyambung aja, walaupun endingnya balik lagi, itu udah di-skip sama orang. Jadi benar-benar harus bisa ditonton dari awal sampai akhir ya. Next. Ya, itu body. Dan ini ending.
Ending next. Ending itu sebenarnya cuma ada 3. Gak ada banyak pilihan lah. Yang pertama ada yang namanya loop, yang kedua call to action, dan yang ketiga result. Kita bahas satu-satu ya. Next. Nah, loop. Loop itu mungkin ada beberapa video yang Bapak Ibu pernah lihat kayak endingnya itu nyambung lagi sama intronya. Ya kan? Ada pernah lihat video seperti itu? Paham yang maksud apa ya? Nah, itu adalah loop. Kenapa mereka pakai loop? Bertujuan supaya orang itu bisa ngulang-ngulang videonya berkali-kali. Jadi retention rate yang tadi itu sebenarnya bisa lebih dari 100%. Ya, bisa lebih dari 100% ketika ada yang balik yang ulang-ulang. Beberapa video saya tembus kok 100%. Kayak retention rate-nya 105%, 103%. Berarti ada yang ulang-ulang dan itu lebih bagus. Makanya dibuatnya loop. Next. Nah, yang kedua call to action. Ya, ini yang paling sering nih. Bapak Ibu lihat ya. Artinya disingkat CTA. Namanya call to action itu artinya mengajak untuk followers kita atau penonton kita melakukan action. Action di sini itu bisa banyak, bukan cuma suruh follow, bisa aja suruh komen, suruh share, suruh klik-klik di bio, suruh beli barang. Itu call to action. Tapi jangan sampai kalian jangan lupa follow, like, subscribe, pencet link di ini, komen. Gak mungkin dilakukan semua. Gak ada yang kurang kerjaan orang gitu. Oke, karena suruh aku subscribe, aku juga komen. Gak ada. Jadi pilih satu aja. Ya, jangan dibuat ribet ya. Satu aja. Kalau kamu mau jualan, ya udah klik-klik di bio buat beli. Clear, simple, selesai. Kalau misalnya untuk follow, ya udah follow aja. Gitu ya. Itu call to action yang kedua. Next. Yang ketiga, result atau hasil. Maksudnya apa hasil? Contoh, seberapa kaya tadi. Ya kan di akhir kan saya kasih tahu. Seberapa kaya Raffi Ahmad, ya di akhirnya saya kasih tahu. Total kekayaannya segini. Gitu kan? Jangan sampai saya udah buat orang nunggu sampai akhir, tahu di akhir lanjut part 2, waduh, bisa di ini ya, dibunuh ya orang. Ya, jadi benar-benar menurutku ya, untuk sekarang tuh di zaman yang kayak algoritma itu bermain itu per video. Jadi bukan yang kayak ketika orang subscribe, maka video kalian aja yang muncul, atau ketika orang follow, hanya konten-konten kalian aja yang muncul. Itu nggak seperti itu sekarang mainnya. Makanya kadang pasti Bapak Ibu juga sadar lah. Saya nggak follow orang ini tapi kok muncul ya di home saya ya. Ya karena mungkin pencaharian Bapak Ibu di hari itu tentang makanan. Jadi keluarnya makanan semua. Ya kan? Nah jadi video-video saya juga muncul ke Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu belum follow saya. Karena mungkin apa yang Bapak Ibu cari, ya itu yang lagi sebentar saya buat kontennya. Nah makanya kalau kita buat part 1, part 2, bisa aja orang nonton part 1, tapi begitu part 2 sudah nggak kena. Sudah nggak dapat lagi feel-nya. Malah kebanyakan kasus yang saya buat part 1, part 2, part 1-nya doang yang gede views-nya. Part 2 kecil, karena hook-nya sudah ngawur, isinya sudah nggak solid. Jadi kalau saya akan all in semuanya di dalam satu konten, supaya sekalian viral. Gitu ya, jadi kasih result di akhir. Supaya orang bisa follow. Pokoknya selama konten kalian bagus, ngasih value ke orang pasti follow kok. Ya, itu next. Nah, yang terakhir saya tutup di sini. Ini adalah 7 faktor yang bisa meningkatkan sebuah viralitas. Next. Nah, ini dia. Ini adalah teori yang saya buat berdasarkan tips influencer. Kita melakukan deep research tentang ini. Dan yang saya lihat, konten-konten yang viral itu pasti ada unsur 7 faktor ini. Kita coba satu persatu ya. Ini boleh difoto ya. Boleh difoto. Tapi saya akan balik ke sini lagi kok. Ya, coba kita next dulu. Yang pertama, kalau kalian mau viral, kalian harus ada unsur pro dan kontra. Setuju nggak? Kalau saya bilang video yang ada unsur pro dan kontranya, itu pasti viral. Setuju ya? Orang komen gitu kan? Contoh, waktu itu saya pernah buat video tentang hashtag kabur aja dulu. Tahu ya yang kabur aja dulu yang viral banget? Nah saya ngomong ke situ bahwa kan semua orang mayoritas mendukung tuh, kabur aja yuk, kabur aja yuk. Nah sedangkan saya yang pernah tinggal di Amerika 6 tahun, saya malah tinggalkan gaji 100 juta aku, saya balik ke Indonesia. Makanya saya pas buat video itu saya bilang, saya gak setuju. Ngapain kalian kabur aja dulu ke luar negeri, kalau di sana kalian cuma jadi tukang cuci piring, tukang sapu. Apa yang kalian pelajari? Gak ada, balik ke Indonesia, balik miskin lagi. Saya bilang kayak gitu. Ya kan? Saya bilang kalau misalnya kalian mau jadi kaya, belajar cara untuk dapetin uang. Perbedaan antara saya sama Ko Andrew, kenapa dia bisa punya uang triliun, saya masih belum. Karena dia tahu caranya gimana. Dan secara jam terbang lebih tinggi, saya nggak punya. Let's say otaknya dibalik sekarang, ya kan Ko Andrew ambil otak saya ambil otak Ko Andrew.
Koedo balik ke bawah. Saya langsung jadi orang yang konglomerat, orang yang punya uang banyak. Karena perbedaannya di ilmu. Makanya saya bilang di video itu, saya bilang, kalau kalian mau jadi kaya, kalian stay di Indonesia, pelajari cara menghasilkan uang gimana, ya kan? Pelajari cara, pokoknya pelajari caranya aja deh, gimana? Pasti hidup kalian berubah. Jadi gak usah sampai jauh-jauh, ya kan? Nah itu pro dan kontra dong. Ada yang komen, lu sih dari keluarga kaya, lu sih sudah di Amerika kerja makanya lupa. Panjang, tapi viral. Karena pro dan kontra, tapi selama menurut saya itu hal yang positif, menurut saya itu tetap benar, sesuai dengan prinsip saya, ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti saya bilang gini, kalian sampai ngehujat orang lain, kalian kata-kata orang lain, jangan ya. Ya ini tetap di dalam konteks yang positif. Gitu ya, next. Yang kedua adalah topik yang relate dengan banyak orang. Setuju nggak kalau misalnya juga konten yang relate sama banyak orang juga bisa viral? Setuju ya? Bisa ada orang, ini Dr. Farhan, kontennya ditonton 23 juta orang. Kenapa bisa ditonton 23 juta orang? Karena dia bahas tentang ketombe. Dan ternyata menurut Google 50% orang di dunia itu ada ketombenya. Nah berarti setengah dari sini ada ketombe. Enggak bercanda ya Bapak Ibu ya. Jangan dicek terbanyak ada ketombe kayak gitu. Jangan. Nah tapi ini menurut data doang ya. Saya rasa di sini nggak ada kok. Ya, nggak ada yang ngaku. Bercanda. Oke. Ya jadi yang kedua adalah topik yang relate dengan banyak orang. Jadi kalau kalian buat ini di dalam video pasti viral. Next, yang ketiga. Next, nah yang ketiga adalah berhubungan sama orang terkenal. Kalau misalnya kalian bahas orang terkenal nih, misalnya bahas Mr. Beast, bahas Raffi Ahmad, ya kan, bahas Erika Carl, ya kan apa nggak viral kalian juga. Siapapun yang ngomong pasti viral, ya kan? Nah next, yang keempat, topik yang lagi viral di luar sana. Kalau kalian bahas topik yang lagi viral, misalnya Tom Rainbow, kalian bahas sekarang, viral, siapapun yang ngomong. Karena memang lagi viral, kalian ngomong ini ya pasti viral. Next, yang kelima, ada emosinya. Emosi yang di sini tuh bukan marah-marah ya, bukan kayak banting pintu, pukul meja, enggak ya. Tapi ini semua jenis emosi, mau senang, mau sedih, mau marah, apapun itu. Makanya jangan heran ketika kalian itu lihat konten-konten KDRT, konten-konten diputusin, diselingkuh itu pasti viral. Karena dia sambil nangis-nangis. Saya kemarin habis di viral tuh. Kenapa orang nangis ya? Ditonton sampai habis. Padahal ini juga nggak jelas dia orang saya kayak gitu ya. Tapi kita nonton sampai habis karena ada emosinya. Makanya kenapa ketika kalian bikin konten all out, jangan ditahan, jangan flat ngomongnya, ada emosinya. Next, yang keenam, topik yang berhubungan dengan fakta atau barang mengejutkan. Makanya kenapa konten-kontenku walaupun niche-nya adalah bisnis tetap bisa viral karena orang dapat fakta baru. Baru tahu saya ternyata kayak gini ya ilmu marketing itu. Di-save sama orang, di-share ke grup keluarga. Ya kan? Kenapa podcast-podcast cuplikan saya banyak yang viral? Karena narasumbernya ngasih tahu fakta mengejutkan. Atau bisa aja barang mengejutkan yang kalian review. Semangka terbesar di dunia, apa nggak viral? Spidol terbesar, apapun yang mengejutkan, pasti viral. Next, yang ketujuh yang terakhir adalah ada unsur komedinya. Makanya jangan heran kalau ada konten-konten yang ada unsur komedi juga bisa viral. Kita balik ke awal kan, yang 7 faktor viralitas yang ada di listnya 7 banyak ya, mundur lagi. Terus, oke, di sini. Pertanyaan saya, apakah semua konten itu pasti bisa ada ini? Jawabannya tidak bisa. Karena gimana konten bisnis terus kita masukin komedi? Ya kan gak nyambung. Tapi saya nggak suruh teman-teman untuk 7-7-nya di dalam satu video ya. 3 aja, 3 sampai 5 itu udah bagus banget. Misalnya ya, contoh seberapa kaya. Kita contoh seberapa kaya. Apakah seberapa kaya ada unsur pro dan kontranya? Ada, ya kan? Ada yang hate, apa itu bahas kekayaan orang? Ada yang support, lagi bang. Dan unsur pro dan kontra. Yang kedua, apakah relate sama banyak orang? Relate, karena bahasnya duit. Yang ketiga, apakah berhubungan sama orang terkenal? Ya udah pasti lah, siapa yang mau bahas kalau buat orang terkenal? Yang keempat, topik yang lagi viral? Iya lagi viral dong, 4. Yang kelima, apakah ada emosinya? Belum tentu ya, bisa aja ada emosi, bisa enggak, tapi belum tentu. Baru 4 nih. Yang keenam, apakah berhubungan dengan fakta mengejutkan? Fakta mengejutkan. 5, apakah ada unsur komedi? Enggak. Jadi di seberapa kaya, ada 5 dari 7 faktor viralitas
di dalam satu video dengan hook yang bagus, isi yang tidak bertele-tele, ada editing di sana, ada cara penyampaian yang bagus, boom, viral all the time. Setiap saya upload video seberapa kali yang nonton minimal ratusan ribu sampai jutaan, all the time, sekonsisten itu. Kenapa? Karena ada 7 faktor viralitas, tahu cara untuk buat orang nonton dari awal sampai habis, boom, viral. Gitu ya. Next, coba. Next lagi. Abang. Terus. Balik lagi, yes next, ini apa? Nah ini, jadi kalian sebisa mungkin gunakan lebih dari 1 faktor viralitas. Di antara 7 itu mungkin 3, 4, oke? Next. Oke, udah selesai ya? Nah, sebagai kesimpulan, ya, buat konten viral, itu tetap basicnya, itu adalah gimana caranya kita mempertahankan orang nonton dari awal sampai habis. Tapi kalau misalnya kalian masih belum expert, dalam artian masih belum terbiasa untuk bikin script, belum terbiasa untuk create something new, untuk membuat orang dari awal sampai habis, karena sebenarnya materinya kompleks ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan lebih dalam ini kalau di influencer programnya 2 bulan, ya. Nggak bisa di sini terlalu dalam lah, maksudnya kayak hook itu gimana dan sebagainya. Nah, tapi yang saya mau sampaikan shortcutnya nih ya, shortcutnya supaya kalian bisa cepat viral adalah kalian pelajari konten online aja. Jadi kayak oke, saya udah ngerti konsepnya sekarang, harus buat konten yang ditonton orang dari awal sampai habis. Nah, coba deh, saya lihat ini views. Oh, 10 juta views ini video nih. Kenapa ya nih saya 10 juta views? Pelajari hooknya gimana, cara penulisan isinya gimana, foreshadownya gimana, cara ngomongnya gimana, cara editnya gimana. Pelajari semua, terus kalian boleh terapkan di konsep atau niche kalian. Nah, pas kalian terapkan itu, jangan lupa masukin 7 faktor viralitas tadi. Jadi di konten kalian, itu ada orang terkenalnya, yang lagi viral di luar sana, produk kontra, dan lain sebagainya. Oke? Sampai sini hari ini sampai sini kalian belajar banyak? Banyak ya? Oke, kalau gitu, mungkin dari saya sekian aja ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau konten lebih lanjut, boleh follow Instagram saya juga sama Chris. Dan segitu aja untuk hari ini, sekian dan terima kasih. Oke, kita bukan yang itu, bukan yang itu ya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu.